warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang pertama adalah kalian dapat memahami konsep fikih dalam Islam. Yang kedua, kalian dapat melakukan ibadah secara baik dan benar sesuai dengan aturan fikih yang berlaku. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu fiqhun, yaitu al-fahmu ad-daqiq, yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan kata fikih menurut istilah umum, menurut para fuqaha adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Maksudnya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang berisi tentang hukum-hukum syariat yang mana objeknya adalah amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil hadis. Mempelajari ilmu fikih hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Artinya, setiap orang Islam memiliki kewajiban yang sama untuk mempelajari ilmu fikih. Kewajiban itu tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Fungsi mempelajari ilmu fikih ini sebenarnya adalah untuk menghindarkan kita dari kesalahan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah yang menjadi objek dari ilmu fikih? Objeknya adalah seluruh perbuatan dari mukallaf. Nah, siapakah mukallaf itu? Mukallaf adalah muslim yang akil balik, yaitu orang Islam yang berakal dan sudah balik. Berbeda ya dengan kata mu'alaf. Jadi, silakan dipahami antara mukallaf dan juga mu'alaf. Kalau mukallaf ini adalah muslim yang akil balik, sedangkan mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, ilmu fikih itu sendiri bersumber dari 4 hal. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Oleh karenanya, Al-Quran adalah sebagai rujukan atau sumber utama bagi ilmu fikih. Yang kedua, sumber hukum Islam atau sumber fikih adalah as-sunnah. As-sunnah yaitu setiap perbuatan, setiap perkataan, dan setiap ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan rujukan yang kedua dari ilmu fikih. Namun, setelah Nabi wafat, umat Islam tidak lagi bisa langsung bertanya kepada beliau. Dalam kondisi seperti ini, maka ijtihad dan pemikiran serta pemahaman para ulama sangat dibutuhkan dalam kondisi yang serba kontemporer saat ini. Sumber fikih yang ketiga adalah ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama tentang suatu kejadian yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum fikih yang keempat adalah qiyas. Qiyas artinya adalah menyamakan suatu keadaan yang belum ada dalilnya, yang belum ada ketetapan hukumnya terhadap suatu kejadian lama yang sudah ada ketetapan dan hukumnya. Dua hal ini memiliki sebab yang sama. Oleh karena itu bisa diberlakukan qiyas. Contoh dari qiyas adalah keharaman narkoba. Keharaman narkoba ini dikiaskan dengan keharaman khamr, yang mana hukum khamr adalah haram sudah jelas ditegaskan dalam Al-Quran. Sedangkan narkoba tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Narkoba adalah kasus kontemporer, akan tetapi hukumnya bisa disamakan dengan narkoba, dengan khamr karena memiliki sebab yang sama, yaitu sama-sama menghilangkan akal. Oleh karena itu, narkoba hukumnya sama-sama dengan khamr, yaitu haram untuk dikonsumsi.
hukum perbuatan mukallaf atau yang biasa disebut juga dengan hukum taklifi, yaitu yang pertama adalah wajib. Wajib artinya biasa juga disebut dengan fardu, yaitu setiap orang muslim wajib untuk melaksanakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dia meninggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat fardu dan puasa Ramadan. Hukum taklif yang kedua adalah sunnah. Sunnah artinya adalah dianjurkan. Jadi dari siapa yang melaksanakannya, maka dia berhak mendapatkan pahala. Sedangkan bagi yang meninggalkannya, maka dia tidak berdosa. Contohnya adalah puasa Arafah dan juga sholat tarawih. Kemudian hukum taklif yang ketiga adalah mubah. Mubah artinya adalah pilihan. Boleh memilih antara melakukan ataupun meninggalkannya. Jadi keduanya sama-sama tidak mendapatkan dosa dan juga tidak mendapatkan pahala. Kemudian hukum taklif yang keempat adalah makruh. Makruh itu apabila dikerjakan, maka dia tidak mendapatkan dosa, akan tetapi apabila dia mau meninggalkan perbuatan itu, maka dia lebih utama. Dia sudah melakukan suatu perbuatan yang lebih utama dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Contohnya adalah kebiasaan buruk, yaitu tidur setelah sholat subuh. Selanjutnya, hukum taklifi yang kelima adalah haram. Haram merupakan kebalikan dari wajib. Haram yaitu bagi yang meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Begitu pula sebaliknya, bagi yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah minum minuman keras, berzina, dan mencuri. Selanjutnya kita akan membahas tentang ibadah dan karakteristiknya. Kata ibadah secara bahasa memiliki 4 arti. Yang pertama adalah tunduk, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah pengabdian, dan yang terakhir adalah hina. Sedangkan menurut para ulama fikih, ibadah berarti semua bentuk perbuatan yang diharapkan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan atau mengharapkan pahala dari. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengutip tentang ibadah. Salah satunya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi, tujuan utama diciptakannya jin dan manusia hanyalah semata-mata menyembah kepada Allah. Oleh karenanya, tata cara ibadah sangat jelas diatur dalam Al-Quran dan hadis. Secara umum, ibadah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ibadah mahdhoh, yaitu ibadah umum. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhoh atau ibadah khusus. Ibadah mahdhoh adalah ibadah murni, yaitu suatu bentuk perbuatan atau praktik ibadah yang menghubungkan antara manusia dengan Allah dengan tata cara yang sudah dianjurkan atau diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya adalah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Jadi pelaksanaan ibadah-ibadah ini benar-benar harus sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasul. Sedangkan dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 macam. Yang pertama adalah ibadah ruhaniyah jasmaniyah, yaitu ibadah yang menggabungkan antara rohani dan juga jasmani atau perbuatan. Contohnya adalah pelaksanaan sholat dan puasa. Yang kedua adalah ibadah maliyah dan rohaniyah, yaitu ibadah yang menggabungkan antara harta dan juga rohani, yaitu contohnya seperti zakat. Yang terakhir adalah ibadah yang menggabungkan 3 aspek, yaitu dari segi jasmaniyah, dari segi rohaniyah, dan dari segi maliyah.
berpuasa, berzikir, dan haji. Akan tetapi, seluruh kegiatan kita ini bisa bernilai ibadah dengan niat atau dengan diniatkan untuk mencari ridha Allah. Innamal a'malu binniyat. Seluruh perbuatan itu tergantung dari niatnya. Walaupun kita melaksanakan perbuatan duniawi, akan tetapi hati